gorong-gorong penyedot air hujan tidak mencegah banjir, namun justru membawa maut. Beragam ungkapan sayang kepada ibu, sudahkah Anda melakukannya hari ini? Klarifikasi Wakil Presiden Budiono di depan Pansus DPR masih menjadi tinjauan utama kami hari ini. Saya Putra Nababan dan pemirsa, inilah Seputar Indonesia. Pemirsa, eksekusi pengosongan rumah dinas di Kompleks Angkatan Darat di kawasan Otista 3, Jakarta Timur, Selasa pagi berakhir ricuh. Kericuhan dipicu warga yang menolak eksekusi berusaha menghadang puluhan anggota TNI yang akan melakukan pengosongan. Kericuhan ini terjadi ketika puluhan warga Kompleks Angkatan Darat Otista 3 Jakarta Timur berusaha menolak pengosongan 3 rumah yang ada di kompleks tersebut. Meski warga dan penghuni rumah mencoba menghadang petugas, namun eksekusi pengosongan rumah tetap berjalan. Penghuni dari 3 rumah yang terusir menolak eksekusi karena menuding TNI tebang pilih. Kami hanya ingin menanyakan hak kita warga di stasiun ini untuk mengajukan pengadilan agar bisa jelas. Para penghuni menolak keluar rumah dinas orang tua mereka dan menilai tanah tersebut bukan milik TNI karena proses hukum masih berjalan. Karena ini sasarannya adalah rumah-rumah dinas yang masih ditempati oleh orang-orang yang sudah tidak berhak. Pengosongan tetap dilakukan meski warga yang terusir mengancam akan tetap tinggal di kompleks tersebut dengan mendirikan tenda. Dari Jakarta, Abdul Aziz melaporkan. Pemirsa, 4 pekerja lepas suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Timur siang tadi ditemukan tewas di Sungai Kalibaru, Jakarta Timur. Para korban diduga tewas akibat kehabisan oksigen saat membersihkan sampah di gorong-gorong jembatan di aliran sungai. Sama bosnya aja dah. Aku sudah bilangin, nak. Aku sudah bilangin nih, Bang, jangan masuk. Malah masuk. Meski salah satu rekannya berusaha menjelaskan, Nano terus menangis. Terkejut ketika mendengar anak tertuanya, Ridwan, merupakan salah satu petugas yang membersihkan sampah di bawah jembatan Sungai Kalibaru, Jatinegara, Jakarta Timur. Ridwan dan 3 rekan lainnya yakni Agung, Alim, dan Andi tewas. Diduga mereka kehabisan oksigen di dalam gorong-gorong yang dipenuhi sampah. Keempatnya adalah pekerja lepas Sudin PU Jakarta Timur. Menurut rekan korban, saat kejadian mereka berlima bekerja dan masuk bersama-sama ke dalam gorong-gorong jembatan tersebut. Pembersihan kali. Mereka ini sampah itu. 5 orang masuk ke dalam. 5 orang masuk ke dalam. Ya kebetulan yang itu keluar nih, yang satu lagi selamat. Udah 3 lagi masih di dalam, Pak. Sejumlah warga setempat yang mengetahui kejadian ini langsung terkejut dan berkerumun. Mereka tahu para pekerja kebersihan tersebut telah bekerja selama 2 pekan. Sementara tangis histeris pun mewarnai saat para korban dievakuasi para petugas. Para korban tewas kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi, dan kasusnya kini ditangani petugas Polsek Jatinegara. Dari Jakarta Timur, Abdul Aziz melaporkan. Dan pemirsa, hujan yang mengguyur Jakarta sejak pagi hingga siang tadi menyebabkan sejumlah kawasan ibu kota tergenang air. Ini akibat gorong-gorong penuh sampah sehingga air tidak mengalir dengan baik. Sejumlah ruas Jalan Pangeran Jakarta, Jakarta Pusat kebanjiran. Jalan Pangeran Jakarta di wilayah Jakarta Pusat Selasa siang tergenang. Padahal hujan yang mengguyur ibu kota sejak pagi tidak terlalu deras. Genangan air ini akibat saluran air yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ketinggian air yang mencapai hingga 50 cm membuat pengguna jalan memperlambat laju kendaraan. Bisa diduga kemacetan pun terjadi di kawasan Gajah Mada dan Hayamuruk. Di sini nih badannya sudah sore kadang belum dibentukin itunya ke apa tuh gotnya, jadi airnya naik terus. Tapi yang dari ke sini ke ACC ke kali udah cepet.
Banjir memang sudah menjadi langganan bagi ibu kota. Namun warga tetap berharap pemerintah Provinsi DKI segera memperbaiki saluran air agar keadaan seperti ini tidak lagi harus dihadapi oleh warga Jakarta setiap datangnya musim penghujan. Dari Jakarta Pusat, Sukron melaporkan. Pemirsa, pembalakan liar yang terjadi di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam tampaknya kian hari kian marak. Banjir bandang yang menggenangi 3 kecamatan diduga akibat pembalakan ribuan hektar lahan hutan. Hingga hari ketiga banjir bandang di 3 kecamatan di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh, air masih mengenangi pemukiman warga. Lumpur sisa banjir bandang dan puing bangunan yang rusak juga masih menggunung di berbagai tempat. Banjir bandang melanda 3 kecamatan di Kabupaten Pidi Jaya, yakni Kecamatan Merah 2, Meredu, dan Ulim Sabtu malam lalu. Tahun 71 nggak kayak gini. Ya, ini paling besar. Ini nggak masuk ke dalam nih. Ini udah pinggang tuh. Ya. Jadi memang luar biasa dan begitu cepat. Saat banjir bandang datang, ketinggian air sempat mencapai 2 meter disertai kayu gelondongan yang diperkirakan hasil ilegal logging di pegunungan Kecamatan Tangse dan Gempang. Selain maraknya pembalakan liar di hulu Sungai Merdu, terjadi aktivitas penambangan emas Kecamatan Gempang, Kabupaten Pidi, Aceh. Hingga kini warga masih mengungsi di sejumlah tempat, diantaranya pasar ikan. Sungguh ironis, warga yang harus menanggung derita ini sementara para pembalak dengan leluasa membabat hutan demi keuntungan pribadi. Munir Nur melaporkan dari Kabupaten Pidi Jaya, Aceh, Nanggro Aceh Darussalam. Kita beralih ke laporan dari DPR Senayan Jakarta. Pemirsa, Wakil Presiden Budiono selaku Gubernur Bank Indonesia saat bailout dilakukan kepada Bank Senturi memastikan keputusan otoritas keuangan saat itu sudah dinilai tepat. Saat memberikan keterangan kepada Pansus Hak Angket Senturi, Budiono menambahkan perekonomian Indonesia dan kawasan regional serta dunia sedang genting saat itu. Dan kami segera temui Todi Cokro yang berada di sana saat ini. Todi, tepatnya bagaimana Wakil Presiden menjelaskan tentang latar belakang pengucuran dana bailout kepada Bank Senturi yang berpotensi merugikan negara itu? Ya Putra, memang pemeriksaan terhadap Wakil Presiden Budiono yang pada saat itu selaku Gubernur Bank Indonesia pada saat itu telah berakhir pada pukul 1 siang tadi, dan dalam pansus hak angket Senturi DPR saat ini Gubernur Bank Indonesia pada saat itu yaitu Budiono mengatakan bahwa kondisi perekonomian saat itu lagi dilanda dengan faktor finansial global yang dimana dapat berdampak sistemik. Namun dalam pemeriksaan pansus itu, Budiono juga mengatakan bahwa kondisi perekonomian global yang pada saat krisis finansial global yang berdampak pada perekonomian Indonesia saat itu memang rupiah pada di tahap Rp12.000 per $1 dan IHSG pun sempat disuspend. Dan untuk itulah menurut Budiono dalam situasi krisis seperti itu dapat memicu kepanikan publik yang dikatakan terbukti saat 98 jatuhnya satu bank dapat sebagai pemicu kepanikan dana pihak ketiga nasabah, dan kondisi saat itu dikatakan sangat dinamis sehingga syarat FPJP atau faktor pendanaan jangka pendek yang menurut peraturan BI yang diberikan kepada Bank Senturi seharusnya syarat daripada bank yang mengajukan FPJP itu adalah sebesar 8% dari rasio kecukupan modal. Namun dari data BPK yang ditemukan BPK yang menjadi dasar dari pansus angket Senturi itu bahwa Bank Senturi hanya memiliki 2,35% saja, Putra. Baik. Lalu apakah ada penjelasan mengapa Bank Indonesia merubah peraturannya sendiri terkait fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP? Ya Putra, sebenarnya FPJP dalam peraturan BI ini berlaku bagi semua bank, dan memang banyak yang mengajukan bank yang mengajukan FPJP dalam hal ini yaitu Bank Senturi hanya seperti yang dapat saya katakan tadi hanya memiliki 2,35% saja, dan memang dalam peraturan BI seharusnya bank yang mengajukan FPJP itu harus memiliki 8% dari rasio kecukupan modal. Namun dalam temuan BPK yang menjadi dasar pansus menyatakan memang Bank Senturi hanya memiliki 2% lebih dari rasio kecukupan modal, dan hal inilah yang dijadikan pertanyaan bagi pansus, mengapa Bank Senturi seolah-olah fleksibel dan BI seolah-olah fleksibel memberikan FPJP kepada Bank Senturi. Dan memang saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap Piranda Gultom selaku Deputi Senior Bank Indonesia yang merupakan panggilan yang kedua kalinya.
yang dimana juga terfokus kepada pemberian FPJP terhadap Bank Senturi. Namun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sebagian anggota pansus, banyak sekali pertanyaan krusial yang menyatakan bahwa adanya penyimpangan dari pemberian kebijakan kepada FPJP tersebut. Tampaknya tidak dijawab, hanya tidak tahu dan tidak ingat saja seperti yang dikatakan oleh Budiono Putra. Baiklah, Todi Cokro, terima kasih atas laporan Anda dari Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Pemirsa, kehadiran Wakil Presiden dalam rapat pemeriksaan Pansus Hak Angket merupakan yang pertama terjadi sepanjang sejarah DPR. Sebagai orang yang dinilai paling mengerti dan mengetahui proses penyelamatan Bank Senturi, Budiono hari ini hadir untuk menjawab berbagai pertanyaan yang selama ini mengelayuti banyak kalangan. Namun ada kesan rapat kali ini lebih tenang dibanding rapat-rapat sebelumnya. Tentang perubahan Undang-Undang BI yang memungkinkan BI mengeluarkan fasilitas pendataan jangka pendek atau FPJB. Kami mohon penegasan dan klarifikasi dari Pak Budiono. Suasana rapat pemeriksaan Pansus DPR dengan mantan Gubernur Bank Indonesia Selasa siang diwarnai pertanyaan-pertanyaan formal seperti ini. Hanya 1-2 pertanyaan yang terkesan mencecar. Apakah pada periode Oktober-November 2008 ada bank lain selain BC yang mengajukan FPJP kepada BI? Kalau ada, tolong disebutkan bank apa saja dan karnya berapa? Bulan November, Pak. Saya kira ini saya tidak punya data. Bulan Oktober sampai November 2008. Saya tidak punya datanya, Bapak. Dan seperti biasanya, Budiono menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban normatif. Itu kita harus melakukan analisa total dan termasuk yang terutama adalah kondisi psikologinya. Psikologi dari semua pelaku ini. Dan dalam systemically important bank tadi tidak ada masalah itu. Itu hanya adalah catatan mana yang besar, mana yang perlu diperhatikan, mana yang perlu diawasi dengan lebih ketat. Anggota Pansus Ahmad Muzani membantah Pansus melemah terhadap Budiono. Saya kira yang penting bukan itu, yang penting substansi pertanyaan. Coba kamu cek semua substansi pertanyaan kawan-kawan ya. Kalau saya kira gaya itu ada yang kayak Ruhut, ada yang kayak Akbar, ada yang kayak ini. Tapi Pansus itu kan nanti berkesimpulan dengan substansi jawaban. Budiono akan dipanggil lagi oleh Pansus Hak Angket Senturi tahun depan dengan materi pemeriksaan yang berbeda. Fikri dan Suryadi melaporkan. Pemirsa, para pedagang di Pasar Meranti masih bertahan pasca penggusuran. Kami akan segera kembali dengan laporannya. Pemirsa, kemarahan pedagang atas penertiban Pasar Meranti Medan hingga Selasa siang masih berlanjut. Para pedagang mengecam pembongkaran lapak dagangan, namun penertiban tetap dilakukan karena keberadaan Pasar Meranti semakin menambah semerawutnya wajah kota Medan. Ratusan pedagang Pasar Meranti Medan nekat menghadang eskavator polisi. Namun hadangan para pedagang sia-sia. Eskavator tetap meluncur dan menghancurkan kios-kios dagangan di Pasar Meranti. Saat satu persatu kios dihancurkan, pedagang berusaha mengusir polisi dan Satpol PP dengan hujan batu. Namun, lagi-lagi sia-sia. Hingga Selasa siang, para pedagang belum mau meninggalkan lapak dagangan, meski hampir 90% lapak dagangan telah dirubuhkan menggunakan alat berat. Para pedagang terus-menerus mengecam penertiban dan pengusuran Pasar Meranti. Pedagang enggan pindah ke lapak baru yang telah disediakan Pemkot Medan di kawasan Jalan Muhammad Idris karena lokasi terlalu sempit dan tidak bisa menampung seluruh pedagang Pasar Meranti. Pedagang juga mengaku meja dagangan yang ada hanya 1 meter lebih hingga dianggap tidak layak sebagai meja dagangan. Guna mengantisipasi bentrok susulan, Poltabes Medan menyiagakan 100 personil polisi anti huru-hara di lokasi Pasar Meranti. Penertiban dilakukan karena Pasar Meranti terletak di lingkungan padat penduduk. Jumlah pedagang yang terus bertambah membuat keberadaan Pasar Meranti menambah semerawut lalu lintas dan wajah kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Zulfikar Segala melaporkan. Pemirsa, sejumlah rekaman yang telah diputar di persidangan Antasari Ashar ternyata tidak dapat dijadikan barang bukti. Seputar Indonesia akan segera kembali dengan laporannya.
Saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan hari ini meringankan mantan Ketua KPK Antasari Ashar dari dakwaan melakukan ancaman dan pembunuhan Nasruddin Zulkarnain, Direktur Putra Raja Wali Banjaran. Rekaman pembicaraan dan pesan singkat di telepon genggam Nasruddin dinyatakan tidak bisa dijadikan barang bukti. Itulah raut wajah terdakwa Antasari Ashar di sela sidang lanjutan kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain. Senyum dan raut wajah itu jelas tidak menggambarkan kegundahan hati seorang terdakwa. Meski belum bisa memastikan nasibnya, namun mantan Ketua KPK itu menyadari saksi ahli pidana umum yang dihadirkan dalam sidang hari ini, Profesor Andi Aziz, jelas sangat tidak menguntungkan jaksa. Menurut saksi ahli, bukti rekaman dan SMS yang disiapkan jaksa tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Berdasarkan pasal 184 KUHAP, yang dapat dijadikan barang bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. JPU juga dapat menggunakan surat atau petunjuk untuk dijadikan alat bukti. Sehingga menurut saksi ahli, secara yuridis formal, rekaman dan SMS tidak dapat dijadikan barang bukti untuk kasus pidana umum. Meski sudah terpojok, jaksa tetap saja berdalih. Eksekutor di lapangan berupa putusannya nanti. Putusan eksekutor di lapangan itu adalah alat bukti surat untuk sebagai eksekutor. Jadi jaksa udah dapat bocoran. Besok nanti ada putusan, bukan dapat bocoran. Nanti kita jaksa kan harus punya keyakinan akan dihukum, bukan begitu ya? Kalau tidak jangan jaksa begitu. Apapun alasan jaksa, fakta persidangan menunjukkan ada sejumlah bukti penting dan mendasar yang tidak mendukung dakwaan jaksa. Tunggal Siregar dan Widya Bayu Jati melaporkan. Pemirsa, hari ini sejumlah ibu mendapat perlakuan istimewa. Mengapa? Tunggu laporannya sesaat lagi. Beragam cara dilakukan untuk memperingati Hari Ibu. Dan pemirsa, siswa TK di Solo sungkeman pada ibu mereka sebagai ungkapan sayang dan hormat. Sementara di Surabaya, siswa TK menggelar lomba menyuapi bunda. Puluhan anak TK ini melakukan sungkem di pangkuan ibu mereka sebagai ungkapan rasa sayang dan hormat. Tak hanya sungkem, beberapa anak membacakan puisi sebagai ungkapan rasa sayang dan bentuk kepatuhan pada sang ibu. Usai sungkeman, mereka ke pasar setempat untuk memberikan karangan bunga dan bingkisan kepada ibu-ibu di pasar sebagai bentuk penghargaan atas usaha mereka membantu keluarga. Sementara anak-anak TK di Surabaya sangat antusias mengikuti lomba menyuapi ibu menggunakan tangan tanpa sendok. Sedikitnya 165 siswi Taman Kanak-kanak ini mengikuti lomba dalam rangka memperingati Hari Ibu. Sama ibu. Nyuapin makan? Iya. Pakai apa? Pakai tangan. Itu juara berapa tadi? Senang nggak? Saya nggak sama ibunya. Itu tahu nggak ini meringatin hari apa? Fauziah, kepala sekolah TK Al-Falah Surabaya mengatakan, tujuan dari lomba tersebut adalah untuk memberi pelajaran kepada anak akan pentingnya kasih sayang seorang ibu. Sementara di Bandung, Jawa Barat, peringatan Hari Ibu ditandai aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Unpad. Mereka menuntut pemerintah agar mengucurkan dana anggaran kesehatan bagi kaum ibu, karena angka kematian ibu masih tinggi. Tim Liputan Kontributor RCTI melaporkan. Pemirsa, demi memenuhi kebutuhan hidup dan membiayai sekolah 4 anaknya, seorang ibu di Kabupaten Bantul, Yogyakarta telah 6 tahun menjadi penambal ban. Kegigihan ibu bernama Walgiati ini kami hadirkan dalam memperingati Hari Ibu. Walgiati, warga Dero Pendowo Harjo, Sewon, Bantul ini terpaksa menopang hidupnya dan 4 anaknya seorang diri. Setiap hari ia harus mengais rezeki sebagai penambal ban di pinggir jalan, pekerjaan yang awam dilakukan oleh kaum Hawa. Tak jarang, untuk mendapat rezeki, ia harus menunggu lama pengguna kendaraan yang membutuhkan bantuannya. Menurut Walgiati, profesi ini pilihan
pilihan terakhir baginya. Suami Walgiati hanya sebagai buruh bangunan yang tak menentu pendapatannya, apalagi untuk membiayai sekolah anaknya. Sudah 6 tahun ini, ia menekuni pekerjaannya dengan ilmu menambal ban dari suaminya. Lama ini nambal ban ini, Pak? 6 tahun. 6 tahun. Putranya berapa, Bu? 4. Bisa dapat uang berapa, Bu? Ya 50, kadang 40. Itu cukup untuk sehari-hari? Ya cukup nggak cukup. Bagaimana dapatnya cuma segitu? Di hari ibu ini, harapan Walgiati sebenarnya tidaklah muluk. Selain berharap agar kebutuhan pokok murah, Walgiati ingin pemerintah dapat memberi dana bantuan bagi usahanya. Dari Bantul, Yogyakarta, Dwi Cahyo melaporkan. Pemirsa, kami tutup seputar Indonesia hari ini Selasa 22 Desember 2009 di RCTI, saluran resmi penyelenggara Piala Dunia 2010. Saya Putra Nababan, terima kasih dan sampai jumpa.